Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya di masa COVID ini. Dan semoga kalian bisa dilancarkan kegiatan aktivitas kalian di rumah selama mengerjakan tugas, selama mengikuti pembelajaran dari guru-guru lain ya. Semoga kalian tetap lancar terus selama belajar di rumah, seperti itu ya. Baik, untuk pertemuan pada hari ini kita akan memasuki bab 2 ya, bab 2 yaitu tentang Asmaul Husna ya. Ini sudah punya bukunya semua kan? Jadi bisa dibuka pada halaman 17 ya, 17 bab 2 tentang Asmaul Husna seperti itu. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengawali materi kita pada hari ini, kan kemarin Bapak sudah memberikan tugas pada kalian yaitu menulis Asmaul Husna seperti itu ya, menulis Asmaul Husna. Jadi kita akan membahas apa itu Asmaul Husna dan apa contoh-contohnya yang diberikan di buku Al-Islam pada hari ini. Ya. Untuk Asmaul Husna sendiri ada yang udah tahu artinya? Ya, ada yang udah tahu? Ya, untuk pengertiannya bisa dibaca di halaman 20 ya. Ini Bapak bacakan juga. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jumlah Asmaul Husna ada 99 nama. Dan namun tentunya nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya lebih dari itu. Asmaul Husna tersebut semuanya tertulis dalam Al-Qur'an. Alangkah baiknya jika kita bisa menghafalkan 99 Asmaul Husna. Oke. Jadi kalau kalian mau lihat contoh seluruh nama Allah yang 99 itu bisa dilihat di Al-Qur'annya masing-masing. Bapak ada contoh sebentar ya. Ada contoh nih. Oke, ini di Al-Qur'an Bapak. Jadi bisa dilihat mungkin anak-anak mengambil Al-Qur'an masing-masing biasa itu tertulis di awal Al-Qur'an ya. Kalau di Al-Qur'an Bapak seperti ini ya. Jadi ini 99 semuanya gitu ya. Dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus seperti itu ya. Sampai nama As-Sobur ya. Jadi semuanya ini ada 99 nama. Oke. Ya, kita lanjutkan. Tadi hanya contoh Bapak memperlihatkan apa yang di awal Al-Qur'an seperti itu ya. Baik, untuk yang materi pada hari ini kita akan bahas nama-nama di antara 99 tadi itu, yaitu As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan Al-Aziz seperti itu ya. Baik, silakan dibuka bukunya di rumah masing-masing pada halaman 23 ya. Pada halaman 23 kita akan bahas nama yang pertama yaitu As-Salam. As-Salam. As-Salam, oke. As-Salam artinya adalah yang maha sejahtera. Yang maha sejahtera. Baik. Bapak bacakan yang di buku, silahkan diperhatikan yang di rumah yang sudah ada bukunya. As-Salam artinya yang maha sejahtera atau yang maha selamat. Allah SWT melindungi dan memberi keselamatan bagi hambanya. Jika kita selamat dari suatu keadaan bahaya, itu terjadi bukan karena kebetulan, tapi sebenarnya Allah SWT lah yang telah menyelamatkan kita. Jadi kalau misalnya kita ada apa-apa suatu di jalan, kita mungkin kita pas jalan kaki gitu kan, pas jalan kaki terus ada paku di jalan, kita dihindari oleh paku tersebut, itu bukan suatu kebetulan. Itu memang Allah yang menyelamatkan kita gitu ya. Jadi secara tidak langsung
kita memang kita memang jalan sesuai apa yang dimau Allah gitu kan. Jadi Allah mau kita menghindari gitu kan, menghindari paku tersebut seperti itu. Secara tidak langsung seperti itu. Kita lanjut, kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita keselamatan. Kita sebaiknya selalu berdoa dan mendoakan keselamatan bagi orang lain dengan cara mengucapkan salam apabila bertemu. Karena dengan mengucap salam berarti kita sedang meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan orang lain, kalian bertemu dengan teman-teman kalian, entah itu di desa atau pas lagi mau mabar gitu ya, mabar entah Mobile Legends, entah PUBG, entah Free Fire gitu kan. Yaitu ada baiknya Assalamualaikum. Seperti itu. Assalamualaikum ya, yang teman kalian menjawab Waalaikumsalam seperti itu ya. Jadi ada baiknya kita seperti itu. Jadi kita sudah dari kecil, sejak dari umur segini kita sudah harus dibiasakan dengan mengucap salam kepada orang lain. Karena itu efek yang besar kepada kita. Kita mendoakan keselamatan bagi orang lain dan juga orang lain juga mendoakan keselamatan bagi diri kita sendiri. Seperti itu ya. Jadi untuk assalam ada baiknya kita untuk prakteknya dalam kehidupan sehari-hari ya, tadi Bapak sebutkan, yaitu mengucap salam. Jadi mengucap salam kepada orang lain seperti itu ya, dan juga mendoakan mereka gitu. Nanti kalau misalnya kita mendoakan mereka, ntar mereka juga mendoakan kita kok gitu ya. Jadi semua ada imbasnya. Jadi dia dapat pahala, kita pun juga dapat pahala. Oke. Seperti itu ya. Ini untuk assalam yang artinya adalah maha sejahtera seperti itu. Lalu yang nama kedua ada al-mu'min. Oke. Ini bisa ditulis ya di rumah masing-masing, yaitu assalam yang maha sejahtera atau yang maha selamat seperti itu. Kita lanjut ke nama yang kedua, yaitu al-mu'min. 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 Al-mu'min artinya yang maha memberi keamanan. Yang maha beri keamanan. Oke. Masih di halaman 23. Bapak bacakan. Al-mu'min artinya yang maha memberi keamanan. Allah Subhanahu wa taala memberi keamanan kepada umatnya. Allah memberi rasa aman dan tidak takut. Ketika ada ketakutan, ingatlah bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu menjaga kita. Jadi kalau misalkan ada suatu rasa takut atau suatu gelisah gitu ya dalam hati gitu kan, dalam hati. Jadi tidak perlu takut karena Allah itu selalu melindungi kita, selalu memberikan rasa keamanan di hati kita. Jadi makanya kita harus meyakini bahwa Allah itu betul-betul maha memberi keamanan. Al-mu'min seperti itu ya. Seperti contohnya kalian jalan kaki pulang malam-malam dari masjid sholat isya gitu ya. Sholat isya kalian jalan kaki sendirian seperti itu lewat tempat gelap, entah kalian udah berhalusinasi yang macam-macam, entah itu memikirkan yang entah hantu, entah orang yang entah orang yang nakal gitu kan, entah kalian ya udah berhalusinasi lah kira-kira kalian tentang itu gitu ya. Jadi kalian jangan takut seperti itu, jangan takut. Jadi Allah maha memberi keamanan, Allah yang akan menjaga kalian seperti itu. Jadi kalian harus meyakini, kalian harus mengimani bahwa Allah betul-betul maha memberi keamanan kepada hamba-hambanya seperti itu ya. Oke, lanjut. Asalkan kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan dekat dengan kita. Nah, ini yang seperti Bapak bilang tadi, kita harus yakin dulu, yakin bahwa Allah itu maha memberi keamanan bagi kita semua. Seperti itu ya. Kita harus peduli pada orang lain sebagaimana Allah yang peduli terhadap kita. Jangan sampai kita malah membuat kerusakan atau membahayakan orang lain. Jadi Allah memberikan keselamatan juga ada syaratnya. Syaratnya kita harus berbuat baik pada orang, kita harus berbuat baik ke lingkungan kita, keluarga kita. Kalau kalian ke teman-teman kalian seperti itu, jangan nakal, jangan suka menjahili orang lain gitu ya. Jangan suka
ya pandai mukul lah gitu kan. Misalnya ada yang suka mukul temannya apa segala, itu jangan dipraktekkan kayak hal-hal kayak gitu ya. Nah ini kan di sini sudah tertulis, asalkan kita selalu dekat dengan Allah, Allah pun akan selalu menjaga kita. Bagaimana cara kita dekat dengan Allah? Kita harus rajin untuk sholat, seperti itu ya. Rajin sholat, rajin ngaji, seperti itu, rajin sedekah gitu. Jadi kalian kalau misalnya di rumah, terus kalau sudah waktunya sholat, disuruh orang tua kalian untuk ke masjid, pergi ke masjid. Itu salah satu cara untuk Allah tuh dekat dengan kita, seperti itu ya. Jadi jangan membantah perintah orang tua selama di rumah, selama itu masih mengandung hal-hal kebaikan, patuhin aja. Kalian disuruh ngaji, kalian disuruh sholat, udah manut aja, tinggalkan HP-nya, gitu ya. Harus hapus semua orang tua. Jadi ini untuk al-mu'min ya, yang Maha memberi keamanan. Jadi kita harus percaya bahwa Allah memberi keamanan kepada kita, tapi kita juga harus berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik, menjalankan perintah-perintah Allah agar Allah senantiasa memberi keamanan kepada kita. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke nama yang ketiga, yaitu Al-Muhaimin. Al-Muhaimin. Al-Muhaimin yaitu yang maha memelihara. Oke. Muhaimin. Al-Muhaimin. Oke. Al-Muhaimin. Oh, Muhaimin. Muhaimin ayat. Al-Muhaimin. Al-Muhaimin yaitu yang maha memelihara. Yang maha memelihara. Oke. Ada yang tahu maksudnya yang maha memelihara itu apa? Ada yang tahu maksudnya? Oke, kita bahas sama-sama. Al-Muhaimin artinya yang maha memelihara. Ini silahkan dibuka halaman 24 ya, baliknya yang tadi. Oke. Silahkan dibuka bukunya dan mari menyimak sama-sama. Al-Muhaimin artinya yang maha memelihara. Allah subhanahu wa ta'ala yang memelihara segalanya. Setiap makhluk dalam semesta ini selalu dijaga, dilindungi oleh Allah. Tumbuhan, hewan, manusia, yang semuanya diawasi dan dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan alam semesta ini terbengkalai. Tidak mungkin. Jadi semua makhluk hidup di dunia ini, di bumi Allah ini, itu semuanya pasti dipelihara oleh Allah. Pasti itu. Pasti karena Allah yang menciptakan, Allah juga yang memelihara. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa contohnya aja kayak ikan-ikan kecil ya, ikan-ikan kecil yang biasa di got-got itu. Itu kalian pikir makannya apa? Nah, kalau misalnya itu nggak dipelihara oleh Allah sendiri, seperti itu ya. Jadi mau hewan yang sampai sekecil apapun ya, seperti ikan-ikan yang Bapak sebutkan di got tadi, sampai hewan yang besar. Hewan besar apa contohnya? Paus biru, gajah, seperti itu kan? Yaitu Allah sendiri yang memelihara, seperti itu. Allah yang memelihara, gitu ya. Jadi Allah menjaga semua makhluknya. Allah yang memelihara itu sendiri. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita harus selalu bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga dan memelihara kita. Kita juga harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita, jangan sampai merusak apa yang diciptakan dan dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini suatu larangan bagi kita untuk merusak lingkungan, entah itu membakar tanaman, entah itu menyiksa hewan, itu jangan kayak gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi kalian hidup di dunia ini, kita sama-sama makhluk hidup, ada baiknya kita saling menjaga bersama makhluk hidup gitu ya. Kalian menjaga misalnya kalian yang punya, ya sederhana saja, kita ambil contoh yang sederhana. Kalian pasti di rumah masing-masing punya tanaman ya, punya tanaman ya kan, punya tanaman yang punya orang tua kalian. Nah
itu jangan sampai kalian rusak, jangan sampai, karena itu juga makhluk Allah gitu kan, dia juga hidup tumbuhan, dia juga hidup, dia sama juga. Jadi ya kita ada baiknya kita juga melihara, kita kasih air gitu kan, kita kasih pupuk kalau ada gitu kan, kita siram-siramin tiap hari, kita sayang-sayang seperti itu, karena dia juga makhluk Allah gitu kan, karena dia juga makhluk Allah, jadi kita berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan dia seperti itu ya. Misal juga kalian kalau misalnya punya hewan peliharaan, apa contohnya, bebek, ayam gitu ya, jadi ya kalian harus memelihara betul-betul gitu kan, kalian harus memelihara betul-betul, jangan sampai kita memelihara tapi kita sendiri yang merusaknya, jangan kayak gitu, itu malah berdosa bagi kita, malah buat kita itu berdosa, hal yang berdosa gitu. Kita yang memelihara, jadi ya mau nggak mau kita yang melihara ya, kita yang melihara, kita harus yang ngasih makan gitu kan, seperti itu. Jadi maksudnya Allah di sini memelihara segalanya, setiap makhluk di alam semesta ini, maksudnya lewat perantara kita, seperti itu. Misalnya tadi ya kalian punya ayam di rumah, terus Allah kasih fasilitas untuk memberi ayam itu makan, seperti apa? Dedak tahu nggak? Kalau di sini apa sebutannya ya? Katul ya kan. Nah, katul. Jadi kalau di tempat saya itu dedak namanya, dedak. Nah, jadi lewat kita itu, jadi dedak itu bisa dimakan oleh ayam tersebut gitu. Allah memfasilitasi katul atau dedak tersebut, tapi kita lewat kita yang memberi. Nah, paham ya maksudnya ya? Yang memberi ayam itu makan, seperti itu. Jadi kita udah difasilitasi oleh Allah semua untuk saling menjaga sesama makhluk. Nah, itu intinya. Oke ya. Kita lanjut, kita harus selalu bersyukur telah menjaga dan memelihara kita. Oke, kita harus sering menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Jangan sampai merusak apa yang diciptakan dan dipelihara oleh Allah. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke nama yang terakhir, yaitu Al-Aziz. Al-Aziz. Al-Aziz yang maha perkasa. Oke. Al-Aziz. Oke, Al-Aziz. Yang maha perkasa. Kelihatan ya? Oke. Yang maha perkasa. Oke, kita bahas. Al-Aziz artinya yang maha perkasa. Allah yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan dan menguasai alam semesta tanpa bantuan siapapun. Allah mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Jika Allah sudah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala cukup berfirman kun fayakun, dan jadilah apa yang Allah kehendaki, seperti itu. Jadi Allah itu dalam menjaga dan memelihara bumi Allah ini, jadi beliau tidak perlu bantuan siapapun, hanya Allah sendiri yang menjaga, seperti itu. Hanya Allah sendiri yang menjaga. Jadi Allah juga mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki, mampu apa saja. Jadi contohnya seperti ini. Kalian tahu peristiwa Isra Mi'raj? Kan Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha, seperti itu. Itu dalam waktu 1 malam. Nah, jika Allah tidak berkehendak, maka Nabi Muhammad itu tidak cukup susah ya ditangkap oleh logika manusia, karena itu sangat tidak mungkin gitu. Itu sangat tidak mungkin dilakukan perjalanan 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha, seperti itu dalam waktu 1 malam. Akal logika manusia tidak sampai. Nah, jadi seperti itulah. Jika kalau Allah sudah berkehendak, maka jadi, betul-betul jadi, seperti itu. Jadi ya itu tadi. Jadi apa yang Allah kehendaki itu bisa terjadi. Jadi jangan ditangkap pakai logika manusia, karena jika Allah sudah berkehendak, itu sudah di luar nalar, seperti itu. Jadi yang kita lakukan apa? Kita hanya perlu mengimani.
mengimani dan mempercayai bahwa itu betul-betul kehendak Allah seperti itu. Allah maha perkasa, Allah maha melakukan segalanya di bumi Allah ini, seperti itu ya. Nah, cukup jika Allah sudah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala cukup berfirman kun fayakun, maka jadilah apa yang terjadi, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita jangan sombong dengan kekuatan kita, karena kita tidak ada apa-apa yang dibanding Allah. Semua yang kita miliki hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak pantas menyombongkan diri. Jadi buat kalian, ini pesan Bapak ya. Pesan Bapak mengenai contoh dari Al-Aziz ini. Buat kalian yang masih suka sok kuat gitu, sok kuat apa segala gitu kan, di antara teman-temannya, terus tentang dia kuat, dia suka ngebully, dia suka nakalin anak-anak lain, teman-temannya seperti itu ya, dia suka ngejailin, kalian gak usah sombong gitu kan, kalian gak usah sombong bahwa kalian itu yang paling kuat, jangan kayak gitu. Allah yang paling kuat gitu kan. Jangan sampai kalian nakal, jangan sampai kalian nakal di lingkungan kalian, seperti itu. Jadi tadi yang nama Assalam. Nah, Assalam seperti yang sebutkan tadi contohnya, kan harus baik kepada sesama teman-teman kalian, saling mengucap salam, saling mendoakan, seperti itu. Jangan berbuat nakal. Ya, ini bagi yang suka ngebully atau apa, atau ya nakalin teman-temannya, jangan diulangi lagi ya. Jangan diulangi lagi pokoknya. Ya cukup doakan ya. Kita saling mendoakan di sini. Kita sama-sama Allah, kita saling memberi salam, kita saling mendoakan. Oke ya. Jadi jangan sampai nakal di lingkungan kalian sendiri ya. Misalnya kalian kalian lagi mabar gitu, terus ada teman kalian yang kalah, dibilang inilah, dibilang itulah, gitu kan. Jangan. Apalagi cuma masalah Free Fire, jangan ya, nggak usah ya. Pokoknya tetap jaga kerukunan kalian antar sesama teman kalian, harus selalu rukun, harus selalu solid, seperti itu ya. Saling mendoakan, saling menjaga, kita sama-sama Allah. Tugas kita saling menjaga dan saling melindungi, seperti itu ya. Baik, kita udah ada 4 nama yang kita bahas pada hari ini. Apa aja tadi? Ya Bapak, ini Bapak tulis lagi ya. Yang pertama tadi Assalam, terus Al-Mu'min. Al-Mu'min. Ini Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Muhaimin sama Al-Aziz. Al-Aziz. Oke. Ini tadi yang maha apa? Yang maha sejahtera, ini yang maha sejahtera, yang maha memberi keamanan, Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan, Al-Muhaimin, yang maha memelihara, yang maha memelihara, Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha perkasa. Ini bisa ditulis ya di buku tulis kalian masing-masing. Oke, baik. Oke, mari kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa lancar terus belajar di rumah, dan juga kalian bisa berbakti terus kepada orang tua kalian. Dan semoga Bapak doakan juga kalian bisa menjaga kerukunan antar teman kalian, seperti itu ya. Jangan sampai ada permusuhan di antara teman-teman kalian. Oke ya. Baik, Bapak tutup pelajaran pada hari ini. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata tadi sama mengajar.
Seperti itu ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kalian bisa dijaga kesehatannya, kalian, keluarga kalian bisa sehat terus di masa Covid ini. Baik, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.